Disiarkan langsung dari Grand Studio Metro TV. Inilah Opsi, opini dua sisi, berbeda pandangan tanpa saling menyalahkan. Dan dipandu oleh Afiani Malik. Selamat malam, Selamat malam para narasumber yang kami hormati dan juga para audiens di studio dan pemirsa di rumah. Meski secara de jure paham komunis telah dilarang berkembang dan secara de facto gerakan ini disebut tidak nyata, namun isu PKI kerap dihembuskan untuk kepentingan politik tertentu. Mengapa isu komunisme muncul kembali saat ini? Benarkah isu kebangkitan PKI tidak terjadi secara alamiah, tetapi justru hasil mobilisasi opini, bahkan dinilai sebagai gerakan by design? Inilah Opsi, opini dua sisi malam hari ini, pahit manis isu komunis. Ada yang menggoreng-goreng sehingga muncul lagi gosip dan isu-isu seperti itu. Sudah jangan dengarkan. Tidak ada rencana untuk meminta maaf kepada PKI. Pemirsa, untuk mengulasnya sudah hadir Ketua Fraksi PDIP, Ahmad Basara. Selamat malam. Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid. Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas. Peneliti Senior LIPI Hermawan Sulistyo. Dan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Laksda TNI Purnawirawan Soleman Ponto. Para narasumber, terima kasih sudah hadir di Opini Dua Sisi pada malam hari ini. Pertama saya langsung ke Pak Sodik. Pak Sodik, setiap isu PKI muncul, Gerindra selalu dituding jadi pihak yang berada di belakangnya. Anda setuju? Tidak setuju. Dasarnya apa? Dasarnya dari BAIS atau dari apa? Ada survei Pak, dari SMRC terakhir Saya ingin menunjukkan. mengatakan pertama-tama bahwa kebenaran itu tidak bisa dasarnya hanya atas dasar survei. Survei itu opini. Saya beri contoh ya, seperti contoh mohon maaf. Opini bahwa Pak Jokowi bukan komunis. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi bukan komunis. Komunis atau tidaknya Pak Jokowi bukan hanya oleh survei loh, oleh pengadilan. Ketika ada orang mengatakan Pak Jokowi komunis, Pak Jokowi angkat ke pengadilan, di pengadilan lah dikatakan dia komunis atau bukan. Bukan hanya atas dasar survei. Tapi kader Anda sering mengatakan, salah satunya Arief Poyono Pak, kader Anda juga, rekan Anda di Gerindra. Kan kita tahu Menuding PDIP. bagaimana posisi Arief Poyono dalam banyak hal kan selalu tidak representatif partai. Ya kan? Kita sudah tahu kok, banyak pernyataan-pernyataannya yang tidak legitimate itu partai. Wakil Ketua Umum bukan representatif partai Pak? Dalam kasus-kasus tertentu dia Tidak. banyak seperti itu. Oke. Ya, jadi kalau kita melihat ketua umum, melihat program, melihat visi kita sama sekali tidak pernah terkait dengan isu PKI. Kami sekarang mungkin pernah baca bukunya. Kami punya buku Paradoks Indonesia. Kami fokus ke sana loh. Tapi partai Anda mendapat keuntungan dari isu ini? Anda Ya merasa demikian? silakan mendapat keuntungan, tapi kami tidak merekayasa itu. Baik, kita kami akan tidak bahas. mempolitisasi itu. Kita Anda tanya data. Oke, saya akan lempar langsung ke Pak Sirojudin Abbas. Ada data, silakan Anda tampilkan survei SMRC. Mereka yang beririsan dengan beberapa meyakini isu kebangkitan PKI, beririsan dengan beberapa pendukung partai. Salah satunya Gerindra dan juga PKS. Bagaimana bisa Anda jelaskan lebih jauh hasil ini Pak? Sebetulnya itu hasil yang merefleksikan irisan antara sikap pemilih atau warga negara Indonesia terhadap isu kebangkitan PKI. Nah, di antara yang menyatakan setuju bahwa saat ini sedang ada kebangkitan PKI, kita melihat irisannya dengan dukungan mereka terhadap partai-partai politik. Kalau kita lihat pada semua partai politik yang ikut pemilu di 2014 yang lalu, sebetulnya ada proporsi semuanya pada semua partai itu ada proporsi yang setuju bahwa saat ini ada kebangkitan PKI. Hanya saja irisannya terlihat lebih besar pada 3 partai politik itu. Yang pertama pada pemilih PKS, yang kedua pemilih Gerindra, dan yang ketiga pemilih PAN. Itu saja. Jadi sebetulnya tidak mengatakan bahwa
sikap partainya seperti itu. Enggak, Tapi ini kebanyakan irisan, pemilihnya. Iya, proporsi yang beririsan pada 3 partai itu terlihat lebih besar ketimbang irisan dengan pemilih partai-partai yang lain. Kalau kita bahas pahit manisnya isu komunis, kita nggak membahas manis, tapi yang pahit yang ditelan ini adalah PDIP, Mas Ahmad Basara. Ya. Anda juga merasa menjadi korban partai Anda, atau mungkin juga tokoh-tokoh di partai Anda? Ya, memang partai kami, PDI Perjuangan itu selalu mendapatkan isu tahunan. Isu tahunan terutama di bulan September, selalu saja ada pihak-pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengait-ngaitkan PDI Perjuangan, bahkan Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri dengan PKI dan komunisme. Selalu saja isu itu menjadi komoditas politik ya, baik di bulan September maupun pada momen-momen lain seperti pilkada, pilpres ya. Kita tahu pada pilpres 2014 yang lalu juga beredar isu di berbagai macam media sosial dan bahkan ada majalah-majalah yang terbit yang mengait-ngaitkan PDI Perjuangan dan tokoh-tokohnya kemudian Ibu Mega, Pak Jokowi dan lain sebagainya dengan PKI dan komunisme begitu. Tapi ada kader Anda, Ibu Ripka Ciptaning, menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, itu juga jadi salah satu Begini, pertama ini supaya clear ya, supaya masyarakat juga tercerahkan dengan diskusi semacam ini. Pertama dari juridis ketatanegaraan, bahwa tahun 66 MPRS telah mengeluarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran dan pelarangan partai komunis di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tahun 2003 ketika MPR dalam kesempatan terakhir kalinya punya kewenangan membuat TAP MPR yang bersifat mengatur keluarlah TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang evaluasi dan peninjauan materi dan status hukum seluruh TAP MPRS dan TAP MPR mulai dari tahun 60 sampai tahun 2002. Dari TAP MPR tahun 60 dan sampai tahun 2002 itu TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dinyatakan masih berlaku. Diatur di dalam pasal 6 TAP MPR nomor 1 tahun 2002 di mana dikatakan TAP MPR nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan PKI tentang pembubaran dan pelarangan PKI sebagai organisasi terlarang dinyatakan masih berlaku. Tapi ada koma di situ. Ke depan pemberlakuannya harus menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sehingga oleh karena itu pemberlakuan atas keluarga-keluarga PKI, anak cucu dan segala macam tidak diperlakukan seperti zaman Orde Baru dulu. Ada ekstapol A, B, C, kemudian hak-hak perdatanya, hak hukumnya dilarang dan sebagainya. Sehingga kemudian TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang ditandatangani oleh Ketua MPR Pak Amin Rais pada waktu itu memberikan ruang. Bukan hanya bagi anak-anak PKI, anak-anak DITI, anak-anak Permesta pun tidak boleh kena dosa waris. Sehingga kemudian dia boleh menggunakan hak hukum dan hak politiknya, termasuk masuk ke dalam organisasi partai politik. Itu yang difasilitasi. Yang anak-anaknya PKI bukan hanya di PDI Perjuangan loh, ada juga di partai lain. Ya, cuma untuk kepentingan etika politik saya tidak mau menyebutkan. Akan tetapi bagi mereka yang dulu keluarganya anak PKI, anak DITI, anak Permesta, ketika masuk ke PDI Perjuangan, mereka haram hukumnya membawa ideologi bawaan orang tua ataupun kakeknya. Harus talak 3. Begitu masuk PDI Perjuangan, siapapun dia, anak PKI, anak DITI, anak Permesta, dia harus menjadi seorang nasionalis. Bahkan eksplisitnya nasionalis Soekarnois. Dia harus berketuhanan, berperi kemanusiaan, berdemokrasi, menuju kepada kesehatan sosial. Saya kira itu prinsipnya. Jadi masuknya anak PKI di PDI Perjuangan tidak berarti dia boleh membawa ajaran PKI dan komunisme lewat PDI Perjuangan. Itu final saya kira. Tanggapan Anda nih? Tapi kok banyak rame banget gitu isu PKI? Ini kan begini, ya asumsi sekarang adalah bahwa Gerindra terutama misalnya PKS gitu diuntungkan dari situasi ini. Lalu PDIP dirugikan gitu. Ingat pemilih Indonesia itu melodramatis. Jadi kalau nanti pemilu bisa saja berbalik karena orang kasihan dengan PDIP. Kenapa bisa begitu? Karena generasi pemilih yang sekarang ini bagian dari generasi yang kehilangan memori kolektifnya. Ya, memori kolektifnya pada periode-periode anak-anak yang usianya di bawah 40 tahun sekarang, ya, itu 30 sampai 50 tahun itu masih ada proses pembentukan memori kolektif seperti seperti film G30 SPKI. Tapi yang generasi 17 tahun yang sudah boleh memilih sekarang sampai 40
itu sama sekali tidak mengenal. Jadi ini nanti di persepsi mereka, wah itu komunisme itu kan isu sudah obsolete ya, sudah ideologi yang di tingkat dunia itu sudah bangkrut gitu. Kasihanlah PDIP-nya, kasihan PDIP-nya. Bisa diuntungkan nanti, benar. Jadi yang kalau sekarang pengurus diumumkan, partainya pintar memanipulasi ini gitu. Oke, tapi sebentar, menarik. Saya juga baca ada temuan soal usia yang mempercayai isu kebangkitan PKI yang terjadi di Indonesia, Pak Syarifudin. Ya memang kelihatan kalau dari karakteristik demografinya, kita melihat indikasinya kecenderungannya laki-laki berusia muda, 21 tahun ke bawah, kecenderungan proporsinya lebih besar ketimbang yang lebih tua. Lalu basisnya perkotaan, bukan pedesaan. Udah PKI dulu kan basisnya banyak perkotaan, ini malah yang setuju itu di perkotaan. Pendidikannya cenderung lebih tinggi, pendidikan tinggi, berpenghasilan lebih tinggi, dan punya akses terhadap koran dan media sosial yang sangat luas. Mengapa kemudian pihak-pihak ini, mereka-mereka ini masuk kategori ini yang percaya bahwa ada isu kebangkitan PKI? Ya, saya mau tanya, ada nuansa agama nggak di situ? Ya, nuansa afiliasi agama. Betul, Islam yang mayoritas. Nah itu kenapa? Itu menjelaskan banyak hal. Generasi ini generasi adalah yang afiliasi agamanya lebih kuat dibandingkan senior-seniornya. Dan kuat pencariannya adalah tidak lewat otoritas tradisional seperti kiai dan sebagainya. Ustadznya itu sekarang Google gitu. Nah, nyari informasinya, akses. Silakan Pak. Mencatat ya. Penting pertama adalah tadi bahwa mereka termasuk yang akses informasinya luas. Yang tadi ya, dengan penggalian itu. Dan tadi beragama Islam. Kita memahami bahwa komunis sejak zaman dulu sampai sekarang kan berhadapan dengan 3 kelompok. Paling kuat itu adalah kelompok Islam, kelompok Pancasila sejati, nasionalis, termasuk saya kira berhadapan juga, dan kelompok Sabta Margais, ya kan? Jika tadi dalam survei dikatakan ada Gerindra, ada PKS, saya kira nyambung dari sisi itunya. Satu adalah prestasi umat Islam, yang kedua dianggap Pancasila sejati, yang ketiga dianggap Sabta Margais, yang dulu diwakili oleh TNI Angkatan Darat. Tapi yang saya jelaskan bahwa Gerindra kebijakan tidak ada sama sekali untuk mempolitisasi. Silakan mana bukti-buktinya. Ini ya, kenapa dilekatkan dengan PDIP? Jadi pada tahun 65, 66 itu kecenderungan PNI itu kan terbelah. Yang satu dibilang PKI ASU, yang satu PKI OSA. Karena ini dipimpin Osa Maliki, yang ini Ali Surahman. Nah yang agak ke kiri-kirian itu yang Ali Surahman, yang ASU. Sehingga kalau kita lihat struktur demografis mereka yang ditahan di Pulau Buru misalnya, itu banyak yang anggota PKI yang yang sebetulnya Soekarnois, PNI yang Soekarnois gitu, nggak ada kaitannya dengan PKI. Gitu. Saya kira ini sejarah panjang ya. Ikut Singapura juga. Saya yakin semua narasumber ingin menanggapi. Kita jeda dulu sejenak. Saya yakin semua ini sudah semangat untuk memberikan argumentasi mereka. Kita lanjutkan sesaat lagi. Lalu isu PKI ini apakah masih relevan untuk mendulang suara, terutama di Pilkada dan juga Pilpres 2019? Tetaplah bersama kami di Opini Dua Sisi.